Ya, kalau Anda kemarin sempat melihat pemberitaan di mana Titi Rajo Bintang mengkomentari salah satu foto di mana ada Maya dengan seorang pria, dia bilang caption adalah calon mantan. Jadi benar. Nah, kita nggak tahu juga. Sih katanya itu. Karena katanya selain Titi juga ada ya sahabat yang lainnya juga yang mengatakan hal yang kurang lebih sama ya kan. Bahwa katanya Maya Estianty ini akan segera sudah dilamar oleh seorang dokter yang bekerja di dua kota, di LA di Amerika dan juga di Moskow. Ini ya negara yang sedang bersahabat sekarang, bukan main ya kan. Nah. Tapi pemirsa kan lamaran itu, pinangan itu bisa berbentuk pinangan untuk menikah, pinangan untuk bekerja sama juga bisa dong ya kan. Ya, kita nggak tahu bisa tapi juga, pinangan partai politik juga bisa. Dia dokter atau ikatan dia dokter partai? Berusia 25 tahun, ganteng katanya. Oh, ya, kita gantengnya gimana? Ganteng. Kita akan lihat aja seperti apa sih sebenarnya betul. Ih, mau tahu banget kan. Iya, sama dokter 25 tahun ini. Ya, ini liputannya untuk Anda. Baru-baru ini penyanyi cantik Maya Estianty gencar diberitakan telah melangsungkan lamaran. Berita itu menyebar di sosial media setelah Maya mengunggah sebuah foto dirinya dengan rambut terurai. Netizen pun salah fokus ketika Titi Rajo Bintang memberi komentar kepada sahabatnya itu. Setelah memuji kecantikan Maya, artis cantik tersebut kemudian menuliskan komentar, calon manten, diakhiri dengan simbol hati. Sontak saja komentar Titi itu membuat netizen heboh dan menduga bahwa Maya akan segera melepas status jandanya. Tak berhenti sampai di situ, ibu dari 3 orang anak ini kemarin juga mengunggah foto terbarunya dengan penampilan baru, yaitu dengan potongan rambut bob. Dengan tampilan barunya itu, Maya terlihat lebih muda dan fresh, seperti yang ditulis oleh akun Instagram bernama Papa Edwan dalam kolom komentar. Namun yang menarik perhatian netizen adalah akun Papa Edwan itu sempat mengawali kalimatnya seperti berikut. Kalau habis lamaran tuh mukanya bersinar banget ya bun, so happy for you. Tak pelak lagi kalimat itu langsung dibanjiri doa dan ucapan selamat dari para netizen yang mendukung wanita berusia 41 tahun itu untuk segera menikah. Dengan semua kode-kode yang diluncurkan oleh teman-temannya perihal lamaran dan calon pengantin, Maya memang belum memberi konfirmasi apapun terkait kebenaran kabar tersebut. Pada akhirnya, para netizen pun menebak-nebak siapakah gerangan pria yang melamar Maya Estianty, hingga sebuah foto yang memperlihatkan Maya bersama seorang pria tampan muncul di Instagram pribadinya dan kembali membuat netizen heboh. Foto Maya dengan seorang pria bernama Tiago itu tak luput dari sasaran doa para netizen yang memohon supaya mereka berjodoh. Apalagi keduanya foto berdua dengan duduk bersebelahan seperti sepasang kekasih. Ibunda dari Al Dandul itu tampak tersenyum cantik mengenakan baju berwarna putih dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Sedangkan sang pria tampan di sampingnya tampak gagah mengenakan jas berwarna merah marun dan kemeja berwarna hitam. Dan ternyata pria yang berprofesi sebagai dokter itu juga mengunggah foto yang sama dengan foto yang diunggah Maya. Usut punya usut, berdasarkan info yang diambil dari Instagram Tiago, ia adalah seorang dokter yang bekerja di Moskow dan Los Angeles. Dokter tampan itu juga ternyata adalah dokter kecantikan yang memiliki segudang prestasi. Salah satunya dia adalah penemu dari gel anti penuaan. Pria berwajah bule itu juga berumur 25 tahun, yang artinya ia lebih muda 16 tahun daripada Maya. Walaupun begitu, keduanya terlihat seperti seumuran ketika duduk bersebelahan. Lantas, apakah dokter Tiago adalah kekasih Maya ya pemirsa? Ya, tentunya kembali lagi bersama kami di Insert. Kita akan memberikan beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya adalah mertua dari Sarah Azhari, Pedro Carrascal ini meninggal dunia. Ya, dan tentunya tadi seperti yang Adri katakan sebelumnya, kabar mengenai Ami yang katanya tetap bersikeras ingin tetap bercerai. Dan juga ada foto dari Zaskia Sungkar yang menuai kontroversi ya di sosial media. Nah, ini menarik nih, ini boleh kita bahas sedikit lebih panjang nanti karena Zaskia Sungkar walaupun dia telah berhijab, namun ada saja yang mengomentari bahwa busananya terlalu seksi. Betul seperti apa sekali, ya? kita akan lihat. Dan juga ada informasi dari Aura Kasih yang sekarang sudah move on dari Glenn Fredly. Akhirnya move on dari episode kita sebelumnya ya. Masih ada banyak berita lainnya pemirsa, semua kita rangkum tentunya dalam Insert News Highlight. Sudah lama rasanya dunia hiburan tanah air tidak lagi diramaikan dengan sosok artis seksi yang pernah booming di era tahun 90-an, Sarah Azhari. Sempat ramai menjadi buah bibir saat foto-foto syurnya bersama sang adik Rahma Azhari beredar. Sarah akhirnya dikabarkan memutuskan untuk tinggal di luar negeri bersama dengan putranya Albani Rai. Sarah selama ini memang enggan berbagi masalah pribadinya ke publik. Namun kemarin, adik Ayu Azhari ini secara terang-terangan mengaku telah menjalin hubungan dengan keluarga Carrascal. Ini terlihat saat Sarah mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya ayah Pedro, Mario Vegas Carrascal. Seperti yang diketahui, jika Mario Vegas Carrascal adalah tokoh besar di Timor Leste.
Ia pernah menjabat sebagai gubernur saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia dengan nama Timor Timur. Unggahan Sarah ini seolah menunjukkan jika hubungannya dengan keluarga Karaskalau selama ini memang cukup baik. Apalagi dulu dikabarkan jika Pedro Karaskalau merupakan ayah dari putranya. Nama Saskia Sungkar baru-baru ini menjadi sorotan netizen di sosial media. Hal tersebut lantaran foto hasil pemotretan yang diunggahnya dinilai terlalu sensual hingga menonjolkan keseksian tubuhnya. Dalam foto yang diunggahnya pada Kamis lalu itu, Saskia tampak cantik mengenakan hijab hitam dengan outer bergaris putih hitam. Namun outer yang dikenakan oleh kakak Shirin Sungkar itu dibiarkan terbuka setengah dari tubuhnya. Dengan tatapan mata tajam, Saskia nampak asyik berpose di depan kamera. Sayangnya, busana dan pose Saskia itu malah menuai banyak cibiran. Penampilan Saskia yang menggoda dinilai kurang cocok dengan image orang wanita berhijab. Mungkin hal ini sudah menjadi budaya bagi para netizen di Instagram, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang public figure akan selalu menjadi ajang untuk berkomentar. Kisah cinta Aura Kasih dan Glenn Fredly memang telah usai beberapa waktu yang lalu. Meski halayak pun tak tahu sebab kandasnya hubungan itu, namun Glenn dan Aura nampaknya sepakat untuk menjalani hidup masing-masing. Aura pun beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Dan kali ini, nampaknya Aura memang benar-benar sudah move on dari Glenn. Ia terlihat mesra dengan seorang pria tampan dalam sebuah foto yang diketahui bernama Sandi Tema. Sandi pun telah memamerkan kebersamaannya dengan Aura melalui postingan di akun media sosial Pet. Dari 3 foto yang dipajang, senyum Aura terlihat memancarkan kebahagiaan. Setelah foto-foto itu beredar luas di jagat maya, mengutip dari laman detik.com, Aura hanya menganggap Sandi sekedar teman baik saja. Perjalanan asmara Aura sendiri memang tak pernah berjalan mulus. Sebelum dengan Glenn Fredly, diketahui Aura juga berpacaran dengan Rezky Aditya yang juga akhirnya kandas di tengah jalan. Sekitar 3 bulan sudah Juppe menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan lagi-lagi dirinya harus menjalani operasi dan tindakan medis. Itu semua terlihat dari foto yang diunggah sang manajer Diana di akun Instagramnya Jumat kemarin. Tampak tubuh Julia Perez yang kini kurus terbungkus selimut merah hingga wajahnya tertutup kain merah. Juppe nampak telah selesai melakukan tindakan operasi yang berjalan dengan lancar. Adik dari Juppe, Nia Anggi, juga mengunggah sebuah foto anak sulungnya, Nathan Kreleger, yang tak lain merupakan keponakan Juppe, tengah membaca Al-Quran di kamar perawatan Juppe. Terlihat Nathan dengan khusyuk berdoa dan memohon kesembuhan untuk Juppe. Perhara rumah tangga Aming dan Evelyn nampaknya masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aming dan Evelyn sendiri memang sudah berpisah sejak Februari 2017 lalu. Namun belum diketahui secara gamblang apa yang menjadi alasan perpisahan keduanya. Seiring berjalannya waktu, Aming tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Evelyn. Aming pun menilai jika Evelyn kini semakin bahagia meski sudah tidak bersamanya lagi. Sekarang udah baik-baik aja ya. Udah baik-baik aja, udah bahagia menjalani kehidupan yang sekarang. Jadi kenapa? Jadi jangan terlalu kebaperan, jangan terlalu bikin lebay, namanya hidup lah pasti ada ketemu, ada pisah, ada kematian, ada kelahiran. Jadi sesuatu yang ya that's life aja, itulah hidup gitu. Kalau ketemu lagi ya santai aja dalam kondisi yang lebih baik atau silaturahmi jaga, saya mangga banget. Tapi ya apa yang sudah bergulir harus diselesaikan itu aja dulu. Ya saya tidak mau menyalahi prosedur. Diketahui sebelumnya, Aming mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama pada 3 Maret 2017 lalu. Aming mengajukan gugatan karena merasa rumah tangganya sudah bermasalah dan dikabarkan ada KDRT di dalamnya. Namun hingga saat ini, kejelasan permasalahan keluarga ini masih belum terbuka dan masih menjadi pertanyaan bagi publik. Oke pemirsa, sebelum kita pamit, kita ada satu berita terakhir nih bagi Anda yang senang banget melihat cute babies on Instagram. Favorit saya adalah anaknya Andin dan juga anaknya daripada Chelsea Olivia. Tapi rupanya mereka ini banyak sekali mendapatkan komentar dari netizen mengenai cara mengasuh anaknya. Kenapa juga ya, kita akan cari tahu dan tentunya jangan lupa juga nanti kita akan hadir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Inter Siang, tentunya hanya di Trans TV, milik kita bersama. Bila berbicara perihal selebriti, pasti selalu menjadi hal yang menarik, mulai dari gaya hidupnya hingga kehidupan pribadi yang dijalani para pesohor tanah air ini. Namun apalah arti seorang selebriti tanpa kemunculan fans dan haters yang mengelilinginya? Namun dua hal itu bagaikan mata pisau yang bisa menyerang kapan saja. Ditambah saat ini didukung dengan adanya media sosial yang dengan mudah sebagai wadah menjadi penghubung antara haters dengan selebriti. Dan sayangnya, beberapa selebriti ini pernah mendapatkan kritikan dari netizen. Berikut deretan selebriti cantik yang pernah dikritik oleh netizen perihal cara mereka mengasuh buah hati.
Selebriti pertama yang terkena marah oleh netizen akibat aksinya terhadap Puhati adalah Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Saat itu Glenn dan Chelsea mengunggah sebuah video di akun Instagram mereka yang menunjukkan kejahilannya terhadap Nastusa. Glenn mengunggah video Nastusa tengah bermain dengan mainannya yang terbuat dari bahan yang lunak. Saat itu Chelsea meletakkan mainan tersebut tepat di atas hidung Nastusa yang baru berusia 5 bulan. Respon yang diperlihatkan Nastusa kala itu memang bisa membuat siapapun yang melihatnya tertawa dan gemas. Namun sayang, ada saja netizen yang melihatnya dari sisi berbeda. Permainan yang diperlihatkan Nastusa terkesan berbahaya, terlebih untuk bayi berusia 5 bulan. Dengan banyaknya komentar negatif dari netizen, Glenn dan Chelsea pun kompak menjawab dan menjelaskan bahwa saat itu putri cantiknya dalam keadaan aman dan mainan yang berada di atas hidungnya pun tak menutupi lubang hidung sehingga Nastusa masih dapat bernafas dengan mudah.